Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Gunawan Stories. Di sini adalah soal pembahasan yang kedua. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sumber sejarah, penelitian sejarah, dan historiografi. Ini materinya masih materi kelas 1. Untuk sejarah peminatan bisa ditemui materi ini di materi kelas 1 semester 1 ya. Untuk sejarah wajib juga sama, tapi seperti sebelumnya porsinya untuk sejarah wajib lebih sedikit. Tapi untuk esensinya sama ya. Oke, seperti apa toh sumber sejarah, kemudian penelitian sejarah dan historiografi. Oke, sebelumnya kita review sebentar ya. Kira-kira masih inget kan materi tentang ini, sumber sejarah gitu kan. Ada sumber tertulis, sumber lesan, kemudian ada sumber primer, sekunder, tersier. Lalu untuk penelitian sejarah ada ini ya, metodologi penelitian sejarah. Nanti kan ada tahap-tahapnya kayak topik, heuristik, kritik, kemudian interpretasi dan historiografi. Nah, historiografi pun dibagi menjadi 3, historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Oke, langsung saja ya, kita akan belajar soal UTBK Sejarah bagian kedua. Selamat menyaksikan! Girl, I can see the way you dance and move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one I've been chasing in my dreams. Girl, I can see you're looking at me like you want it. Oh, usually I'm like whatever, but tonight the way you moving got me with my mind. It started when I look in her. Jadi kita ke soal yang pertama. Mungkin bisa dicermati soalnya dulu ya. Oke. Soal yang pertama yaitu tahap-tahap penelitian sejarah adalah ini soal SNPTN tahun 2011 ya. Ya, apakah A. heuristik, historiografi, verifikasi dan interpretasi, ataukah B. heuristik, interpretasi, verifikasi dan historiografi, ataukah C. heuristik, kritik sumber, verifikasi dan historiografi, ataukah D. heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi, ataukah E. heuristik, verifikasi, kritik sumber dan historiografi. Nah, tahap ini gampang ya. Jadi tahap-tahap penelitian sejarah gampang sekali, jawabannya sudah jelas. Nah, metode penelitian sejarah itu ada pertama memilih tema atau topik dulu, kemudian itu heuristik, lalu kritik atau verifikasi, lalu interpretasi, dan terakhir historiografi ya. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan penelitian sejarah, kita harus tahu dulu tema atau topik yang akan kita bahas itu apa gitu. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap heuristik, mengumpulkan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah yang kita kumpulkan itu apakah sesuai dengan tema yang kita inginkan, ataukah sumber itu benar ataukah salah, seperti itu nanti ya. Lalu tahap ketiga adalah tahap kritik atau tahap verifikasi. Nah, tahap ini adalah tahap menilai sumber sejarah. Apakah sumber yang telah kita dapat tadi, ataukah sumber itu palsu ataukah tidak gitu, ataukah relevan ataukah tidak, seperti itu ya. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi. Tahap interpretasi itu adalah tahap menafsirkan suatu peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah kita dapatkan gitu. Jadi sumbernya udah kita dapat, lalu kita rekonstruksi kembali sumber itu. Oh, seperti ini. Oh, ternyata seperti ini gitu-gitu. Jadi kita tafsirkan sehingga menjadi suatu peristiwa utuh yang nantinya akan kita tulis ke tahap selanjutnya, yaitu tahap historiografi atau tahap penulisan peristiwa sejarah, tahap terakhir ya itu. Jadi tahap-tahap penelitian sejarah adalah jawabannya yang D, gampang banget ya, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi gitu. Jangan sampai salah ya, ini soalnya gampang dan sering keluar juga dalam soal-soal sebelum-sebelumnya, soal TPS, soal-soal semester, ujian sekolah sering keluar. Jadi insya Allah soal ini soal yang cukup mudah bagi teman-teman semua ya. Kita ke soal nomor 2. Aktivitas berikut ini termasuk ke dalam rangkaian metodologi
metode penelitian sejarah kecuali ataukah A. mengumpulkan dokumen, arsip, dan koran, B. melakukan verifikasi tentang kebenaran informasi sejarah, C. mewawancarai tokoh-tokoh pelaku sejarah, D. membuat peta dan ilustrasi visual, E. memilih tema penelitian yang menarik. Nah, ini soal ini pernah keluar di SBMPTN tahun 2017. Gampang banget ya, silahkan dicoba dijawab dulu dengan mengklik tombol pause. Oke, jika sudah akan kita bahas ya. Oke, seperti yang telah kita bilang tadi di awal, nomor 1, metode penelitian sejarah itu ada 5 tadi ya. Pertama, memilih tema, kedua, heuristik, mengumpulkan, 3, kritik menilai sumber, 4, interpretasi, menafsirkan sumber, 5, historiografi, menulis peristiwa sejarah gitu, tahap terakhir. Nah, di antara A, B, C, D, E kita analisis dulu. Kira-kira itu masuk tahap apa gitu ya. Yang pertama, yang A, mengumpulkan dokumen, arsip, dan koran. Kira-kira masuk tahap apa ini? Iya benar, ini masuk tahap heuristik ya. Mengumpulkan dokumen, berarti tahap mencari sumber, menemukan sumber. Tahap mengumpulkan dokumen. Yang B, melakukan verifikasi tentang kebenaran informasi sejarah. Verifikasi, jelas banget ya, yang B ini adalah tahap verifikasi atau kritik. Yang C, mewawancarai tokoh-tokoh pelaku sejarah, masuk apa ini? Iya, ini masuk tahap heuristik karena termasuk menemukan sumber atau mencari sumber. Nah, wawancara salah satu metode yang bisa digunakan untuk mencari sumber sejarah. Yang D, membuat peta dan ilustrasi visual. Apakah ada heuristik, kritik, interpretasi, atau historiografi di sini? Tidak ya. Berarti yang D salah. Membuat peta dan ilustrasi visual ini salah ya. Kita ke yang E dulu. Memilih tema penelitian yang menarik. Nah, ini tahap memilih tema, tahap pertama ya. Jadi, aktivitas yang bukan dalam metode penelitian sejarah ini adalah yang D, membuat peta dan ilustrasi visual. Paham ya? Oke, kita ke soal nomor 3. Soal selanjutnya. Semangat! Ilmu bantu sejarah yang secara khusus mempelajari prasasti-prasasti disebut, nah ini soal ujian mandiri, mungkin sering keluar baik di SIMA UI, UTUL UGM maupun ujian mandiri Undip. Saya pernah melihat salah satunya soal seperti ini. Saya lupa ini soal apa ya. Ini pokoknya soal ujian mandiri seperti ini. Ilmu khusus prasasti, apakah A. arkeologi, B. filologi, C. epigrafi, D. numismatik, ataukah E. ikonografi. Nah, kita ke pembahasan ini dulu ya. Jadi, kajian sejarah itu adalah diakronis, yaitu berkaitan dengan waktu. Waktunya adalah waktu masa lalu gitu. Namun, sifat sejarah ini unik sekali ya. Selain diakronis, sejarah juga bisa bersifat sinkronis jika berkolaborasi dengan ilmu sosial lainnya, serta sehingga membutuhkan ilmu-ilmu bantu, ilmu-ilmu sosial lainnya gitu. Jadi sifatnya unik, bisa diakronis, bisa sinkronis. Nah, sinkronis ini adalah sifat yang dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial yang lain, kayak ekonomi, sosiologi, antropologi, itu sifatnya sinkronis. Tapi kalau sejarah sifatnya diakronis. Tapi sejarah juga bisa bersifat sinkronis jika berkolaborasi dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Nah, di sini ada berbagai macam ilmu bantu, diantaranya A, B, C, D, E. Manakah yang mempelajari prasasti kira-kira? Kita ke yang A dulu, arkeologi. Jadi katanya jelas ya, arkeolog, arkeologi, benda masa lalu. Berarti arkeologi ini mempelajari benda peninggalan masa lalu. Lalu filologi. Nah, filologi ini mempelajari tentang bahasa ya, bahasa daerah, bahasa kuno. Ini filologi. Lalu epigrafi. Epigrafi ini mempelajari prasasti. Jawabannya berarti udah pasti ya, yang C, epigrafi. Lalu numismatik. Numismatik ini mempelajari tentang mata uang kuno. Numismatik, mata uang kuno. Lalu yang E, ikonografi. Ikonografi ini mempelajari tentang patung-patung, relief-relief, atau lambang-lambang bangunan seperti di candi gitu-gitu. Nih, jadi A, B, C, D, dan E jawabannya jelas banget adalah yang C ya, epigrafi. Nah, silahkan untuk ilmu bantu yang lainnya bisa dipelajari. Biasanya saya itu pernah yang A, B, C, D, E ini juga beberapa sering keluar di soal ujian mandiri.
mungkin bisa dihafalkan ya yang A, B, C, D, E ini. Nah, selain itu juga masih banyak lagi ilmu-ilmu bantu sosial yang lain, kayak ilmu sosiologi, antropologi, geologi, geografi, paleoantropologi, paleontologi, dan seramologi gitu. Banyak banget ilmu-ilmu bantu yang lainnya ya. Oke, kita ke soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk sumber primer dalam penulisan sejarah adalah apakah A. surat kabar, B. biografi, C. surat pribadi, D. majalah, dan E. monograf. Gampang banget sebenarnya ya. Tapi kita ke pembahasan dulu. Jadi sumber-sumber itu berdasarkan bentuknya, ada sumber tertulis, sumber benda, sumber lisan, dan sumber rekaman. Lalu berdasarkan urutan penyampaiannya itu ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Nah, lalu yang A, B, C, D, E ini jika kita kelompokkan manakah yang merupakan sumber primer gitu ya. Nah, di antara A, B, C, D, dan E ini yang masuk sumber primer adalah yang surat kabar ya. Kenapa demikian? Karena otomatis di antara kelimanya sumber yang update yang keluar pada hari yang sama jikalau ada suatu peristiwa adalah surat kabar, karena biasanya sifatnya surat kabar ini harian ya, tiap hari ada gitu. Berbeda dengan sumber-sumber yang lainnya, biografi, surat pribadi, majalah, monograf ini bisa dijadikan sumber tapi kemungkinan berbeda dengan hari yang sama. Jadi kemungkinan besar jawaban yang paling masuk di sini adalah surat kabar ya. Gitu, karena biasa terbit di hari yang sama ketika peristiwa itu terjadi. Gitu. Jawabannya yang A ya. Oke, nomor 5. Historiografi di Indonesia yang mempunyai karakteristik bersifat religio magis adalah apakah A. historiografi tradisional, B. historiografi modern, C. historiografi daerah, D. historiografi kolonial, dan E. historiografi nasional. Nah, ini simak UI ya. Nah, di sini ada soal yang mengecoh ya, jawaban yang mengecoh karena historiografi itu cuma ada 3 ya, berarti 2 pasti salah ya. Nah, historiografi itu ada apa aja toh? Jadi historiografi itu ada tradisional, kolonial, dan modern. 3 itu berarti antara A, B, atau D. Ini yang C sama yang E sudah pasti salah ya. Nah, kira-kira yang mana ini? Oke, kita bahas dulu ya. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional itu penulisan sejarah yang sifatnya masih tradisional. Biasanya pada masa Hindu-Buddha atau masa Islam di Indonesia gitu. Contohnya itu ya. Nah, sifatnya itu bersifat istana sentris. Jadi kebanyakan itu menceritakan kehidupan istana atau silsilah raja-raja istana itu. Lalu bersifat religio magis atau mitos. Biasanya itu religio magis itu yang Hindu-Buddha ya. Hindu-Buddha itu biasanya menceritakan ini untuk memperkuat kedudukan raja. Biasanya dikatakan raja adalah keturunan dewa seperti itu. Itu sifatnya religio magis atau bersifat mitos sama juga. Kalau yang Islam ya sifatnya mitos. Oh, ternyata kerajaan Mataram Islam itu pernah berhubungan dengan Nyi Roro Kidul gitu. Itu sifatnya mitos gitu. Kemudian dipengaruhi budaya setempat. Jadi sifatnya masih lokal ya, ke daerah-daerahan gitu. Itu yang tradisional. Lalu yang kolonial itu menonjolkan peran bangsa barat. Kemudian menonjolkan kepentingan kolonial atau bersifat Eropa sentris dan sifatnya diskriminatif. Jadi biasanya sifatnya dari sudut pandang kolonial itu kayak merendahkan kedudukan pribumi gitu. Padahal kalau kita tahu contohnya perang Diponegoro ya, perang Diponegoro. Orang Indonesia memandang Diponegoro sebagai seorang pahlawan, tapi bangsa barat ini memandang Diponegoro sebagai seorang pemberontak karena dilihat dari sudut pandang kolonial. Kemudian bersifat yang modern, bersifat Indonesia sentris, lalu bersifat metodologis dan bersifat kritis historis. Nah, ini biasanya sebagai kritik terhadap historiografi kolonial ya kayak tadi ya. Jadi sifatnya kita balik ke sifat Indonesia. Kalau yang kolonial memandang Diponegoro sebagai seorang pemberontak, maka di sudut pandang Indonesia sebagai seorang pahlawan gitu. Bersifat metodologis, jadi sifatnya itu sudah memakai kaidah-kaidah penelitian sejarah yang sudah kita bahas di nomor 1 dan 2 tadi ya gitu. Sama, kritis historis juga sama menggunakan metodologi penelitian yang tepat. Berarti di sini jawabannya adalah yang A.
dan bersifat religio-magis adalah yang historiografi tradisional. Jelas ya? Faham insyaallah. Oke, ternyata udah nomor 5, berarti sudah selesai pembahasan soal hari ini. Cukup sekian hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika masih bingung, boleh juga tanya-tanya ya. Lalu, misalkan mau request kita bahas soal apa, boleh banget. Akan saya buatkan videonya, nanti akan kita bahas bareng-bareng jika ada soal yang masih kesulitan ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya Gunawan Stories, lalu bisa like, share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain pada tahu tentang pelajaran kita hari ini. Cukup sekian hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.